Selamat pagi teman-teman fotografi. Hari ini kita akan mencoba mengenal tombol-tombol yang ada di Sony A6000. Pertama-tama kita mulai dari menyalakan kamera dulu. Ini ada on off. Ini tinggal kita geser ke on. Ya. Lensa akan maju. Ya, ini layarnya dari A6000. Setelah itu kita perlu mengenal dial yang ada di A6000 ya. Ini untuk yang gambar film, ini untuk video, dan ini tombol untuk record video ya. Lalu ini ada MR, lalu ada ini manual ya. Lalu ada speed, jadi kita ngatur speed, lalu yang lainnya ngikuti. Lalu ini ada aperture, jadi kita setting diafragma, yang lainnya mengikuti. Ini ada program ya. Lalu ini ada otomatis ya, itu yang sering dipakai. Lalu di sini ada tombol menu atau ada blitz ya. Ini untuk blitz, ini kalau kita tekan blitznya akan muncul seperti ini. Ini enaknya dari Sony A6000, ini bisa ditekuk seperti ini, jadi bisa di bounce ya, blitznya bisa di bounce ya, seperti itu ya. Lalu kalau tidak pakai bisa dimasukkan kembali ya. Lalu di sini ada menu ya. Ya. Ini ada pengaturan berbagai macam ya, image size ya. Ini bisa ada L, M, dan S, small, medium, dan large ya. Anda bisa memilih. Lalu ada aspek rasio, Anda mau menggunakan 16:9 atau 3:2 ya. Oke, lalu quality ini ada macam-macam, ada standard, fine, raw and JPEG ya. Oke, banyak sekali. Lalu recording setting, ini untuk video, bisa Anda atur videonya mau ukuran berapa, ada banyak macam ya. Semakin tinggi semakin besar, sampai 24 megapiksel ya. Oke, lalu ini fokus area, mau pakai wide atau apa bisa dipilih. Lalu ISO tertera di sini, ISO, white balance, segala macam ya. Banyak pilihan-pilihan di sini. Oke, lalu di sini ada pengaturan, ini ada zebra, misalnya kalau over akan kelihatan ya. Ada manual focus assist ya. Itu untuk kalau Anda setting manual akan muncul tandanya kalau sudah fokus ya. Oke. Lalu ada picking level, picking color ya. Oke. Viewfinder ini auto ya. Jadi kalau kita lihat viewfinder, monitornya akan off, demikian sebaliknya ya. Oke. Ya. Mungkin itu yang sering dipakai. Lalu untuk mempermudah setting ya, tombol yang paling mudah yaitu di FN ini ya, function ini. Ini kalau kita tekan, ini sudah muncul berbagai macam pilihan ya. Ini misalnya untuk penggunaan blitz ya, ada berbagai pilihan, bisa dipilih salah satu ya. Oke. Lalu ini fokus mode ya. Anda bisa milih mau pilihan AFS, AFA, AFC, dan sebagainya ya. Oke, lalu yang lain yang sering dipakai ini ya, fokus area, ada wide, ada zone, ada center,
ada flexible spot ya, tergantung penggunaan Anda pemotretan apa ya. Oke, lalu di bawah ada settingan ISO. Di sini setting ISO di sini juga bisa ya. Setting ISO di sini bisa. Tinggal menaik turunkan, ini akan langsung kelihatan ya. Oke, lalu di samping ISO ini metering mode ya, ada multi, ada center, ada spot ya. Kalau foto saya biasanya pakai spot, kalau video pakai multi ya. Oke, lalu ini out white balance ya, ini berbagai macam white balance, ada underwater ya, ada Kelvin, ini bisa diatur Kelvinnya naik turun ya. Macam-macam di sini ya. Ada auto white balance ya. Ada daylight, ada shade, lalu cloudy, incidence ya, ini lampu bolam, lalu ada lampu pijar. Lampu pijamnya aja cukup banyak, ada 1 2 3 4, ada 4 macam ya. Lalu white balance flash ya, lalu auto white balance underwater. Oke, mungkin lalu ini kreatif stylenya ya, sorry. Ya, bisa Anda pilih standar, lalu vivid, natural, clear ya, deep ya, light, portrait, landscape, sunset, night skin, autumn ya, black and white ya, sepia, standar ya. Ya, Anda bisa memilih sesuai dengan kesukaan Anda pakai yang apa ya. Oke, itu setelah itu FN ya. Jadi kalau Anda akan mengatur perpindahan yang paling cepat ya, function ini kita pencet, itu sudah tersedia datanya. Oke, lalu di sini scrollnya itu ada display. Nah, ini ada display ya, seperti ini. Kalau mau normal pencet lagi ya. Lalu di sini ada shootingnya. Ini ada single shooting, lalu continuous. Jadi kalau dipencet terus itu akan motret terus ya. Biasanya untuk pemotretan misalnya lempar balon atau apa ya. Lalu ini ada self timer ya, bisa 10 detik, bisa macam-macam ini ya. Oke, lalu di sini paling kanan adalah ISO. Ini kalau kita klik sebelah kanan ya muncul ISO, tinggal kita naik turunkan seperti itu ya. Oke, lalu ini yang di bawah ini adalah tombol preview, ini yang segitiga dan kotak ini untuk preview gambar ya, untuk preview gambar. Lalu sampingnya C2 ini adalah untuk mendelete ya, kita bisa klik ya, tinggal di delete satu persatu. Kalau mau keseluruhan bisa format ya, misalnya menghapus keseluruhan, bisa masuk ke sini ya. Jadi gambar ini koper gambar koper, lalu pilih yang nomor 5 itu format. Itu kalau ya, itu format. Oke, mungkin itu. Bentar. Ya, ini ya. Ini untuk live view display ya. Jadi kalau kita menginginkan perubahan yang langsung, ini setting efeknya pakai on ya. Jadi apa yang kita ubah, misalnya ini kita ubah langsung akan kelihatan. Misalnya ini diaframnya saya tinggikan langsung gelap. Ini sesuai. Jadi apa yang terlihat di LCD, apa yang akan terfoto seperti itu.
Nah, misalnya Anda pakai studio, biasanya kan studio kan asalnya kecil ya, asalnya kecil tapi diafragmanya juga tinggi. Ini bisa di off kan ya, karena akan gelap ya. Kalau studio kan tinggi ya. Ya ini digelapkan, ini tidak pengaruh sama sekali. Anda mengubah apapun tidak ada pengaruhnya ya. Nah, itu fungsinya kalau Anda motret di studio. Ini bisa di off kan ya, live view displaynya ya. Ini kita on kan biar bisa sesuai dengan apa yang kita setting ya. Oke, mungkin itu pengenalan Sony Alpha 6000. Semoga bermanfaat buat Anda. Selamat pagi.